Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom adik-adik pra-remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik pra-remaja, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita Ina membacakan bagi kita sekalian, kamu membaca di rumah masing-masing. Demikian dikatakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman hari ini adalah Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Namun sebelumnya, Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan beberapa perempuan. Lalu para perempuan itu memberitakan tentang kebangkitan Yesus kepada para murid-muridnya. Sayangnya, waktu itu si Thomas tidak ada di antara mereka. Namun ketika dia sudah mendengarkan dari murid-murid lainnya, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Padahal adik-adik, sebelum Yesus mati pun dia sudah berkata bahwa anak manusia menyatakan dirinya akan mati, tetapi akan bangkit di hari yang ketiga. Mereka lupa tentang itu. Mereka hanya ketakutan karena mereka kehilangan Yesus. Mereka ketakutan karena Yesus sudah tidak ada yang membela mereka. Itu aja yang dalam diri mereka. Mereka ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah bangkit. Nah, kenapa ya? Kok bisa orang yang sudah melihat Yesus, yang mengikuti Yesus, bisa ragu akan perkataan Yesus? Ya, karena isu-isu yang terjadi. Ketika Yesus itu sudah bangkit, banyak orang-orang para ahli Taurat, ahli agama, pemuka-pemuka ketika itu yang menyogok penjaga kubur Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus itu dicuri, sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus itu hidup. Mereka hanya memahami bahwa Yesus itu sudah dicuri dari kuburnya. Dan oleh sebab itu, berita bohong bisa mengkaburkan ingatannya akan apa yang Yesus ajarkan. Ya, kita ini pun di zaman ini begitu. Adik-adik sekolah, adik-adik pra-remaja, semua kadang-kadang suka merasa terganggu dengan berita bohong.
Bahkan selain terganggu, masih mau percaya saja dengan berita bohong karena terlalu mudah untuk diterima. Sebaliknya, kalau berita yang benar itu sangat sulit diterima oleh orang lain. Ya, itulah memang dunia ini. Tetapi sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, semua kita harus bersedia menerima yang baik dan yang benar. Apa aja yang baik dan benar? Tentu firman Tuhan. Itu benar adanya. Yang kedua, apa yang baik dan benar? Didikan. Siapa? Dari mana? Didikan dari orang tua, keluarga, guru kita, orang yang lebih dewasa daripada kita. Itu didikan, harus kita terima. Tetapi kalau bohong, sesuatu yang membuat kita tidak terdidik, sesuatu yang membuat kita tidak percaya, jangan dengarkan. Contohnya banyak orang ya suka menceritakan hal-hal yang horor ya, membuat kamu jadi takut ke kamar mandi, takut sendiri, takut ditinggal. Itu tidak perlu. Selama itu membuat menjadi orang yang penakut, jangan. Tapi kalau membuat menjadi orang yang berani, kuat, dan semakin pintar, sebaiknya teruskanlah mendengarkan yang baik. Itulah yang kurang dalam diri Thomas. Thomas itu tidak percaya kalau dia tidak terlebih dahulu mencucukkan tangannya ke bekas luka Yesus. Kalau dia tidak menyentuh seperti biasa Tuhan Yesus. Dan karena tidak melihat ketidakpercayaannya, maka Yesus menunjukkan dirinya di antara para murid-muridnya di dalam teks kita hari ini. Lalu setelah dia lihat, baru dia percaya. Adik-adik, yang paling unik adalah dikatakan di ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang manakah itu? Kita. Kita gak pernah melihat Yesus, tapi kita percaya. Tetapi kita harus menjadi yang paling bahagia. Jadi ada sebuah kisah seperti ini. Ada seorang ibu tunggal yang bapaknya sudah meninggal, punya dua orang anak. Dia selalu menjaga anaknya. Mamanya itu adalah seorang perawat. Jadi setiap mamanya pergi ke rumah sakit untuk bekerja, dia selalu ingatkan kepada anak-anaknya, jangan pergi keluar sembarangan, apalagi malam-malam. Nah, kalau seorang perawat biasanya kan mereka itu bekerja ada shift malamnya juga. Suatu ketika mamanya bekerja di shift malam. Nah, lalu si anaknya yang dua orang itu, yang satunya udah SMP, satunya masih SD, mereka tinggal di rumah sendiri saja. Yang hanya paling kata mamanya, kalau kalian butuh sesuatu minta ke tetangga karena mama sudah titipin ke tetangga apapun yang kalian perlukan, katanya demikian. Karena kebetulan tetangganya juga adalah orang yang baik. Suatu malam mamanya ketika shift malam, si abangnya bilang, adik, kamu masih percaya nggak sama apa perkataan mama? Nggak baik keluar main-main malam-malam. Si adiknya bilang, aku nggak percaya, aku bang nggak mau, aku percaya sama apa perkataan mama, katanya demikian. Lalu si abang itu bilang, kalau aku sih nggak percaya, katanya. Rupanya tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya, tok tok tok, diketuk pintunya dan terbuka dan dibuka oleh mereka. Rupanya teman abangnya yang seumuran dengan dia datang mau ajak main-main di malam hari. Pas ketika itu memang masih jam 7 malam. Lalu karena si adiknya nggak mau diajak sama abangnya, si adiknya dititip di rumah tetangga dan si abangnya pergi bermain bersama dengan teman-temannya. Dia tidak menuruti mamanya. Dia tidak percaya bahwa bermain malam-malam itu berbahaya bagi dia. Nah, setelah itu abangnya nggak pulang-pulang. Si adiknya tetap di rumah tetangga menunggu-nunggu sampai mamanya pulang di pagi hari. Lalu anaknya itu tidak kembali-kembali. Lalu ditanya kemana-mana, ditanya ke teman-temannya, dan kebetulan ditanya sama temannya yang mengajak itu. Kamu lihat anak saya tidak, kata ibunya. Terus dia bilang, iya tadi malam kita main sama, tapi sampai hanya jam 9 malam tante, katanya. Terus kami udah pada pulang masing-masing ke rumah masing-masing. Oh begitu ya. Lalu ditanya kepada orang-orang yang di sekitar, ditanya kepada banyak orang yang ada di sana. Nah, rupa-rupanya tidak ada orang yang melihat sama sekali. Dan tak berapa lama handphone mamanya berbunyi. Lalu ternyata ada suara yang disamarkan dengan aplikasi tertentu di handphone, bilang, kalau kamu mau anakmu baik hidup, maka kirim sekarang juga sekian puluh juta, katanya. Karena anak Anda ada bersama kami. Terus dikasih handphone itu sama anaknya untuk memastikan bahwa anaknya itu benar-benar ada. Rupanya anaknya itu diculik. Pada akhirnya mamanya menyerahkan uang sekian puluh juta, anaknya selamat, tetapi dilaporin ke polisi untuk memburu yang menculik,
tidak juga ditemukan yang menculik, mungkin sudah pergi jauh. Nah, tahu nggak kalian? Karena adiknya tadi meskipun dia nggak melihat penculiknya langsung, tapi dia percaya perkataan mamanya, dia selamat. Tetapi abangnya yang tadi itu dia mengalami trauma karena diculik oleh orang-orang yang tadi kenalnya. Dia tidak percaya dengan perkataan orang tuanya. Ingatlah, perkataan orang tua tidak mungkin menyesatkan anaknya. Pasti berusaha untuk melindungi anak-anaknya. Demikian juga firman Tuhan. Dia mengatakan berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat, karena perkataan itu untuk menjaga kita sampai nanti Tuhan datang kembali. Jadi adik-adik pra-remaja juga, kita jangan seperti Thomas, harus melihat Yesus itu dulu baru percaya, harus memakai otak atau logika kita baru kita percaya. Tidak, tapi percayalah dengan iman kita supaya kita lebih berbahagia. Percayalah, karena Tuhan itu selalu ada bagi kita. Itulah bagi adik-adik pra-remaja, ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Dia lahir, mati, bangkit, dan menyelamatkan kita. Bahkan ketika dia naik ke surga pun saat ini, dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Yang terpenting adalah kita tetap setia dalam iman dan percaya kita. Jadi firman Tuhan hari ini menekankan, percayalah meskipun kamu tidak melihat Tuhan saat ini, tetapi ada waktunya kita semua akan bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah adik-adik supaya Tuhan tetap melihat imanmu. Berimanlah kepada Tuhan dan percayalah, maka engkau akan selamat. Dengar-dengaranlah, karena Tuhan itu juga hadir dari orang tua kita yang memberikan nasihat, para guru kita, teman kita, sahabat kita. Tuhan itu juga bisa hadir di dalam tubuh seorang dokter yang mau mengobati kita ketika kita sakit. Percayalah, Tuhan itu bisa hadir dengan caranya, bukan dengan cara manusia. Semoga Tuhan memberikan kemampuan kita memahami firman ini, dan adik-adik semakin diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas firman yang kami dengar hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, agar kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Ajarkan kami tidak meragukan Engkau, tetapi ajarkanlah kami untuk semakin percaya bahwa Tuhan itu selalu senantiasa hadir di antara kami, yang menjagai kami, yang melindungi kami, dan menghantarkan kami ke tempat yang baik dalam kehidupan kami ini, sampai hingga akhirnya kelak kami bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu dan orang tua kami, setiap orang yang Tuhan hadirkan sebagai pembimbing kami, yang menjadi kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati mereka Tuhan untuk mengajarkan kami hal-hal yang lebih baik lagi. Banyak dosa yang telah kami perbuat ya Allah, ampuni kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami layak berbahagia di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang.